Alhamdulillah, Alhamdulillahil mu'izzi aziza wa kullu azizin ya'tazun. Ya aziz, faman i'taza bi'izzatihi fahuwa dalilun ala anna Allaha qawiyyun aziz. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-izzah wa ala alihi wa ashabihi alladhi na'tazu bi'izzatillah amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba amalin yaqribuna ila hubbik birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan majelis kita, liqa kita, pertemuan kita pada pagi hari ini selalu disertai dengan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami bermohon kepada Allah agar kita semua yang hadir di tempat ini Allah berikan perlindungan, Allah berikan bimbingan, Allah berikan jalan-jalan petunjuk dan hidayah agar kita semua dapat selamat menjalankan kehidupan di dunia ini terutama di akhirat nanti. Dan insyaallah hari ini hari yang luar biasa pastinya, karena di hari ini banyak harapan yang nantinya akan digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak harapan dari orang tua tentunya agar anak-anaknya bisa kemudian meraih kesuksesan di dalam apa? Di dalam kehidupan mereka. Begitu juga dengan anak-anak. Anak-anak yang selama ini menjalankan pendidikan di tempat ini pastinya juga ingin mencapai kesuksesan. Namun permasalahannya kadang-kadang kesuksesan menurut orang tua dan menurut anak ini kadang gak match. Kadang-kadang belum clear sukses itu yang bagaimana. Ini penting. Karena kalau kita menggunakan ukuran manusia, maka ukuran suksesnya gak akan sama. Kita di sini sudah merasa sukses luar biasa, tiba-tiba ada orang di negara lain mengatakan, ah segitu mah kecil. Itu mah belum sukses. Subhanallah. Tapi ada orang yang dia sekolahnya hanya sampai S1 misalnya, dia hanya memiliki sepeda motor, tapi dia merasa dia sudah sukses luar biasa. Dan keluarganya pun mengatakan kalau dia sukses. Karena apa? Karena keluarga besarnya hanya punya sepeda. Sehingga saat ada orang yang punya motor dia sudah dikatakan sukses. Namun orang yang hanya memiliki motor ini apakah dikatakan sukses dengan orang yang memiliki kendaraan yang lain? Mobil misalnya, ya, atau bahkan punya pesawat terbang. Jadi sukses itu ukurannya seperti apa sih? Jangan-jangan kesuksesan yang ada di pikiran anak-anak kita ini adalah doktrin dari orang tuanya, terutama ayah ibunya atau ibunya mungkin, yang berinteraksi langsung setiap saat, setiap hari dengan anak-anaknya. Nah, sukses itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Tergantung apa yang disampaikan oleh ibunya kepada anak-anaknya. Atau dia melihat ayahnya. Oh, ayah saya sukses. Kalau sukses itu berarti seperti ayah saya. Usikum wa nafsi bitaqallah. Ada orang dapat uang hampir 2 triliun misalnya. Tapi dari hasil korupsi. Apakah ini suatu kesuksesan? Tidak. Kalau kesuksesan ukurannya harta, maka kita bisa katakan Korun itu sukses. Tapi ada nggak yang di sini mau menamakan anaknya Korun?
Tuh bagus Ustaz, namanya ada di Al-Quran. Naudzubillah. Ya. Nggak ada yang mau mengatakan ini anak saya Korun nih. Subhanallah. Nggak ada. Atau menamakan anaknya Fir'aun. Atau Haman. Ya. Nama-nama yang kemudian menjadi musuh-musuh Allah. Kan nggak ada. Kalau sukses itu adalah jabatan, Fir'aun sukses. Kalau kemudian sukses itu ukurannya apa? Macam-macam. Nah, maka sukses yang sesungguhnya itu seperti apa? Dan kita lihat bagaimana orang-orang terdahulu, para salafus salih, para nabi, ya, dan bahkan ada orang-orang yang saleh, bukan nabi, bukan rasul, orang yang biasa saja. Tapi namanya kemudian dikenal di langit walaupun tidak terkenal di dunia. Apakah seperti itu yang kemudian kita jadikan pedoman kesuksesan kita? Kalau kesuksesan pedomannya manusia, kita sepakat tadi nggak akan sama antara satu dengan yang lain. Tergantung dari value yang ditanamkan oleh orang tuanya pun dapat value itu dari orang tuanya. Nah, maka saya akan coba mengutip satu ayat saja. Ayat ini yang insya Allah bisa menjadi pegangan definisi dari suksesnya seseorang itu seperti ini. Begitu. Di dalam surat Maryam misalnya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamut wa yawma yub'atsu hayya. Saya potong sampai di sini ayatnya. Dan salam sejahtera bagi dirinya, alaihi, bagi dirinya. Satu, saat dia dilahirkan ke dunia ini. Yang kedua, saat kemudian dia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah saat dia dibangkitkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla. 3. Definisi sukses dari Allah adalah keselamatan yang didapatkan oleh seorang hamba saat dia dilahirkan di dunia, kemudian dilihat pada saat dia matinya seperti apa, dan kemudian saat dibangkitkan, maka dia pun dalam keadaan sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas 3 hal ini secara singkat saja karena waktunya nggak banyak. Yang menarik, kalau kita belajar bahasa Arab misalnya, ada kalimat di sana yauma wulida. Fi'ilnya fi'il madhi, yaitu lampau, past tense. Padahal sekarang ini kita masih hidup atau sudah mati? Masih hidup. Masih hidup berarti apa? Past tense apa present tense? Present ya? Present tense. Masih berjalan, ongoing ini. Tapi kok kalimatnya yauma wulida? Kalimatnya kok menggunakan past tense? Apakah Allah salah dalam gramatikal? Gak mungkin. Gak mungkin. Nah, ini kemudian para ahli tafsir membahas permasalahan ini. Kenapa hal ini disampaikan di dalam Al-Quran? Salam sejahtera bagi dirinya saat dia dilahirkan, past tense tapi. Apa yang dimaksud dengan hal ini? Masya Allah, ada banyak sekali pendapat-pendapat yang disampaikan. Namun kami terkesan dengan satu pendapat dari seorang syekh, guru kami, ya, dan beliau ini masya Allah guru dari guru kami juga di Ummul Qura di Mekah. Beliau sampaikan bahwa pada saat dikatakan yauma wulida, kalimat kelahiran itu adalah past tense karena kehidupan di dunia ini pastinya akan menjadi masa lalu bagi kita. Kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang pasti kita tinggalkan. Dan sudah berapa banyak kita menyaksikan orang-orang yang kita cintai, yang kita sayangi, bahkan kita benci sekalipun. Bahkan orang-orang yang lebih kuat dari kita, lebih kaya, lebih terkenal, lebih punya pamor, pendidikannya lebih tinggi, akhirnya wafat juga. Masuk ke dalam liang lahatnya nggak bawa apa-apa. Hanya 2 lembar kain kafan saja. Padahal handphonenya baru tuh, karena iPhone 16 baru masuk katanya. Nggak bisa dikuburkan dengan handphonenya. Ini menandakan apa? Menandakan bahwa kehidupan di dunia, apapun pencapaian di dunia, itu pasti akan ditinggalkan.
kecuali pencapaian di dunianya itu akan bisa dijadikan bekal untuk kehidupan selanjutnya. Ayahanda bunda, teman-teman rahmati Allah, di dalam mukadimah dari pembahasan mengenai kehidupan setelah kematian, ada kemudian ulama yang memaparkan suatu pemaparan yang luar biasa tentang peta kehidupan manusia. Dan makalah ini atau presentasi atau materi ini kami sempat bawa kemana-mana. Yang lumayan paling jauh kemarin ya ke Brisbane waktu itu, di Griffith University. Kami sampaikan permasalahan mengenai kehidupan setelah kematian bersama dengan fakta-faktanya, fakta empiris, penemuan-penemuan dari ilmuwan-ilmuwan yang bukan ilmuwan yang muslim, tapi ilmuwan-ilmuwan yang non muslim yang membuktikan kebenaran hadis Nabi SAW. Dan ternyata kita pun melihat Allah sering bermain dengan angka-angka di dalam Al-Quran. Kadang angka 6 pada saat Allah mengatakan diciptakannya langit dan bumi ini fi sittati ayyam, kan begitu ya, dalam 6 masa. Ada kemudian dengan angka 19 Allah bermain-main dengan kalimat bahwa ada satu neraka namanya Sakar yang di atasnya dijaga oleh 19 malaikat. Banyak angka-angka yang kemudian dimainkan di sana. Dan hal ini disampaikan, ditanyakan kepada baginda Nabi SAW. Ya Rasulullah, kenapa ya Allah kok suka bermain dengan angka-angka itu? Kenapa? Karena bagi orang yang beriman dia akan semakin mengimaninya, dan bagi orang-orang yang kafir dia akan semakin mengingkarinya. Itu yang disampaikan Nabi. Dan ternyata subhanallah, kalau ada tampilan di sini, maka tampilannya akan kami tampilkan yang namanya bumi, kemudian berserta dengan langitnya. Dan kita lihat ternyata langit itu ada 7 lapis ke atas. Dan bumi pun itu ada 7 lapis ke bawah. Allah bermain dengan angka 7 dan 7. Dan Allah katakan, Masya Allah, وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَحْرِكَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. Janganlah kalian berjalan dengan sombong di muka bumi ini, kata Allah. Karena sesungguhnya kalian tidak akan pernah bisa menembus bumi dan tidak akan pernah bisa menjulang setinggi gunung. Menariknya sampai sekarang gak ada alat apapun yang bisa tahan menembus sampai panas bumi kita. Yang dinamakan dengan inner core itu. Gak ada. Gak ada alat yang cukup kuat untuk masuk ke sana yang tidak meleleh dia, tidak hancur, gak ada. Saking apa? Saking panasnya luar biasa, dan itu Allah statementkan dalam Al-Quran. Gak akan bisa menembus bumi, kata Allah. Tidak. Subhanallah. Maka buat apa sombong? Dan Nabi SAW bersabda, La yadkhulul jannah man kana min kalbihi misqala dzarratin minal kibrin. Gak akan pernah masuk ke dalam surga bagi siapapun yang di dalam hatinya ada kesombongan sedikit saja. Dikit saja. Nah yang jadi masalah, kesuksesan kalau ukurannya dunia ini cenderung membawa pada kesombongan. Apapun itu. Kalau dia berbangga-bangga dengan titelnya, maka titelnya itu akan menjadi kesombongan bagi dia. Apabila dia rekat harta di dalam hatinya, maka hartanya akan menjadi kesombongan bagi dirinya. Dan bahkan subhanallah, sekarang ini pun ternyata terbukti firman Allah bahwa anak pun bisa menjadi kesombongan bagi orang tuanya. Karena sadar atau tidak sadar, punten-punten ini ayahanda bunda, sadar atau tidak sadar, terkadang orang tualah yang secara tidak sadar membentuk karakter anak menjadi apa? Menjadi seorang yang sombong, menjadi seseorang yang tadinya ikhlas menjadi tidak ikhlas. Ini perlu kita pahami. Dan Allah sudah mengingatkan ini, bahwa posisi anak di dalam Al-Quran itu ada 4. Yang pertama, posisi anak sebagai apa? Sebagai perhiasan bagi orang tuanya. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banin, dalam surat Al-Imran. Ditampakkan indah bagi seseorang itu apa? Nisa, wanita-wanita, dan juga anak-anak. Anak-anak mereka. Ada posisi anak di dalam Al-Quran sebagai musuh bagi orang tuanya. Lihat ini.
Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum dalam surat At-Taghabun. Wahai orang-orang beriman kata Allah, sesungguhnya di dalam diri pasangan-pasangan kalian dan anak-anak kalian itu ada musuh-musuh bagi kalian, fahzaruhum, maka waspadalah kepada mereka. Subhanallah. Ini maksudnya apa? Kita lihat zaman sekarang, banyak nggak anak yang pada saat di dunia saja sudah jadi musuh bagi orang tuanya? Banyak. Ada berita seorang anak membunuh satu keluarga, termasuk kakaknya, bapaknya, ibunya diracun, viral. Dia katakan apa? Dia katakan saya beban, mereka ini jadi beban buat saya, naudzubillah. Baru-baru ini ada anak mau ngebunuh juga orang tuanya. Padahal nggak kelihatan anak ini tertekan, ya. Ibunya alhamdulillah selamat, tapi dengan beberapa luka tusukan sampai mau lompat pagar. Subhanallah. Musuh yang kita nggak pahami, tidak kita sangka akan menjadi musuh. Yang ketiga, posisi anak bagi orang tuanya adalah sebagai fitnah atau ujian. Inna min amwalikum wa auladikum fitnah. Sesungguhnya di dalam harta kalian dan juga anak-anak kalian itu ada ujian bagi kalian. Yang dimaksudkan di ayat yang ketiga ini adalah anak-anak yang lahir dengan kebutuhan khusus. Itu akan menjadi ujian bagi orang tuanya dari sejak dia lahir. Dan yang keempat, nah ini yang kita harapkan. Ini yang kita harapkan dengan tema ini. Yang keempat adalah posisi anak sebagai qurrata a'yun bagi orang tuanya. Qurrata a'yun. Dikatakan bahwa apa? Anak-anak yang qurrata a'yun ini adalah anak-anak yang selalu dirindukan orang tuanya. Yang saat mendengar kalimat keluar dari lisan anak ini, di telepon misalnya, itu orang tuanya itu sudah senang. Saat saya lihat ke kiri, subhanallah, ada bayangan ibu saya jelas sekali di kaca. Dengan menggunakan pakaian atau daster yang biasa dipakai kalau di rumah. Saya lihat ke kiri karena ini kaca, saya kaget. Otomatis saya lihat ke kanan, ini kan kaca. Saya langsung lihat ke kanan, nggak ada. Saat lihat nggak ada, saya lihat ke kiri lagi, nggak ada lagi. Itu benar. Ternyata berdirinya bulu kuduk saya baru ngerasain itu. Terak begitu. Padahal ibu sendiri loh, bukan yang lain-lain, bukan yang aneh-aneh. Saya langsung ke depan duduk, nafas, astagfirullah, astagfirullah. Baru astagfirullah nggak banyak, tiba-tiba telepon bunyi. Trit. Saya angkat, ayah saya. Assalamualaikum, ya Opa. Kamu di mana? Di hotel. Segera ke rumah sakit karena Mami sudah nggak sadarkan diri dari tadi. Jadi beliau sudah nggak sadarkan diri dari tadi. Tadinya tuh kapan? Sementara saya, wallahi saya lihat bayangan itu, saya cium baunya, dan saya tidak dalam keadaan capek yang 3 malam nggak tidur, tidak. Dan kemudian saya teringat beberapa hari sebelumnya saat ke rumah sakit, beliau bangun, melihat wajah saya, beliau katakan, ayah, Oma mimpiin ayah tadi. Mimpi apa? Saya bilang. Senang dong ada ayah di mimpi Oma. Iya katanya. Di mimpi Oma itu ayah mengatakan, Oma, ayah pergi dulu ya sebentar. Terus Oma jawab apa? Pergilah nak, kalau di sini takutnya kamu nggak kuat. Itu kalimat beliau, jawaban beliau di mimpinya. Nah saat beberapa hari kemudian itu kejadian, saya langsung ke rumah sakit, mendapatkan ibu saya memang sudah nggak sadar, lagi dicoba kemudian sama dokternya dibawa ke ICU. Sampai di sana kita menunggu lama, kemudian dokternya mengatakan ibu harus dipasang ventilator katanya. Dan saya nggak punya referensi ventilator tuh gimana, karena nggak pernah lihat orang yang dipasang ventilator. Pada saat dipasang, subhanallah, wajah beliau sudah berubah, matanya sudah mengecil, dan matanya hanya menatap ke kanan, ke pojok kanan. Jadi nggak melihat ke kiri, nggak ke tengah, ke pojok kanan. Dan ini ventilator sudah kepasang. Saat itu
Saya menangis, ayah kami menangis. Ini kita lihat hubungan ibu dengan anak. Saya menangis, ayah saya menangis. Ayah saya langsung yasinan itu di sana. Langsung di sebelah ibu saya. Dan saya mengambil posisi di sebelah kiri. Karena alat-alat ventilator ada di kanan. Sebelah kiri saya pegang kepalanya, saya cium, saya bilang. Dengan dalam keadaan sedih yang luar biasa. Tapi ini kayaknya waktunya. Saya katakan di telinga beliau, Oma, ayah sudah sampai, ayah ada di sini. Ayah akan temani perjalanan Oma sampai kapanpun Oma tidak butuh ayah lagi. Dan hanya satu kalimat yang setelah itu saya ucapkan berulang untuk apa? Untuk menggait perjalanan yang saya nggak tahu apa yang dilihat beliau saat itu. Yang saya ucapkan adalah La ilaha illallah. Saya talkin. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkin orang yang mau wafat lagi sakaratul maut itu dengan La ilaha illallah. Saat dilafaz kalimat Allah, ibu saya bereaksi. Saya ulangi. La ilaha illallah. Allah. La ilaha illallah Allah. Saya pikir ini jangan-jangan gara-gara ventilator. Akhirnya saya berhenti sejenak beberapa saat. Saya diam juga. Saya coba lagi. La ilaha illallah Allah. Saya diam juga. Saya coba lagi. Akhirnya saya yakin bahwa beliau mendengar dan mengikuti perkataan kami. Saya tapi sempat mikir, loh, kan dipasang ventilator, kok bisa melafazkan Allah? Ternyata satu-satunya kalimat yang bisa dilafazkan dalam bahasa Arab tanpa menggerakkan bibir. Itu lafaz Allah. 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 Karena ternyata ini fungsinya. Allah memilih namanya itu luar biasa, Masya Allah. Sehingga ada hamba-hambanya yang gak sanggup lagi menggerakkan bibirnya masih bisa mengucap kalimat Allah kalau Allah izinkan. Dan kalau kalimat itu sering kita ucapkan, maka inilah kemudian dia mati dalam keadaan itu. Itulah yang dinamakan kesuksesan oleh Allah saat dia mati. Matinya dengan melafazkan kalimat Allah, Allah, Allah. Bukannya Bentley, enggak, susah tuh. Karena baru beli Bentley kemarin. Susah. Tapi kalimat Allah, Allah ini mudah dilafazkan bagi orang-orang yang sering mengucapkannya. Dan saat itu beliau tadinya tidak stabil menjadi stabil. Sampai setengah jam stabil, akhirnya harus gantian karena itu di ICU. Ada kakaknya, ada adik-adiknya, ada adik kami. Dan saat itu karena mau gantian, karena sudah stabil, istri saya mengatakan kepada saya, gak mau ganti baju dulu. Jadi baju memang baju dari pagi itu. Oh iya ya, nanti kan bisa pakai kaos, pakai jaket, supaya kalau 24 jam nunggu, nyaman gitu kira-kira. Gak kedinginan. Akhirnya saya katakan kepada ayah saya, boleh ya Pap, izin dulu, ganti baju aja, langsung balik lagi. Oh iya gak apa-apa, karena udah stabil kan. Saat itulah saya pegang lagi kepala ibunda kami bisikkan kalimat di telinganya, Oma, ayah pergi dulu ya sebentar. Ayah pergi dulu ya sebentar. Ternyata itu kalimat yang mungkin kalimat terakhir dari lisan saya yang didengar oleh ibu saya. Tapi beliau tidak menjawab. Karena lisannya hanya sanggup mengucapkan kalimat Allah. Tapi ternyata jawabannya Allah sudah sampaikan melalui mimpinya beberapa hari sebelum beliau wafat. Saat sampai di hotel belum turun, tiba-tiba handphone kami nyala, handphone istri nyala, handphone asisten saya nyala, tiga-tiganya 3 orang yang menelpon berbeda. Yang nelpon saya adik saya kaget. Ya Allah, jangan-jangan sekarang. Saat saya angkat, adik saya sudah nangis. Bang, Oma udah gak ada. Oma udah wafat bang, Oma gak ada. Itu langsung limbung saya.
Padahal sebulan sebelumnya Allah sudah persiapkan, diberikan tanda-tanda untuk mempersiapkan hati. Dan saat kemudian saya ingat-ingat lagi, ternyata dalam diamnya ibu saya, beliau menjawab, pergilah nak, kamu gak akan kuat kalau ada di sini, takutnya kamu gak kuat. Allah ya Karim. Hal-hal seperti ini adalah hal yang kita inginkan sebagai orang tua pada saat mau wafat, saat mau sakaratul maut. Yang terdengar di telinga kita itu suara anak kita membimbing kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan yang lain-lain. Dan saat kita wafat menghembuskan nafas dengan mengucapkan kalimat itu, tidak ada yang menghalangi langkah kita untuk masuk ke dalam surga. Ini kesuksesan saat seseorang itu mati dalam keadaan apa. Dan nanti pastinya Masya Allah saat dia dibangkitkan, maka Allah katakan wa yawma yub'atsu hayya. Hayya, ada kalimat hayya di sana. Hayya secara makna istilah itu adalah gerakan yang bertambah, gerakan yang bertambah. Karena apa? Karena ternyata nikmat yang diberikan Allah nambah. Nikmat dunia ini gak ada apa-apanya dibandingkan nikmat yang Allah berikan di alam barzah. Baru barzah lo ya. Dan nikmat saat kemudian dibangkitkan itu jauh lebih dahsyat lagi daripada nikmat di alam barzah. Maka buat apa kita sebagai orang tua mencetak anak-anak kita yang menjadi pengejar dunia? Cetaklah anak-anak kita yang mempersiapkan dunianya, bukan ditinggalkan ini. Bukan kemudian pulang dari sini, kemudian anaknya bilang, Bun, alhamdulillah, yang penting mas saya ngaji aja ya, nggak usah kuliah lagi. Emang males nih anak nih. Ya. Ikhtiar saja, nggak semuanya harus jadi ustadz, harus jadi kiai, enggak. Kalian masuklah ke dalam bidang-bidang yang kalian inginkan, nak. Yang kalian kuasai, yang passionnya di sana, tapi jadilah orang yang ahli di bidang itu dalam ketakwaan kepada Allah. Yang kalian takutkan hanya mengecewakan Allah. Karena kalau Allah sudah kecewa, orang tua pasti kecewa. Tapi kalau orang tua kecewa karena kita nggak dapat dunia, Allah belum tentu kecewa. Kalau kita mempertahankan akidah kita dan kita mempertahankan keimanan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, ayahanda bunda ikhwan yang Allah, anak-anakku sekalian, tidak ada kesuksesan yang 3 ini disebutkan dalam Al-Quran yang terdapat pada diri seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Gak. 3 kesuksesan ini bisa didapatkan saat seorang anak itu mendapatkan ridho orang tuanya. Saat kemudian di malam hari, di tengah malam, di waktunya orang-orang tidur, ada seorang ibu, seorang ayah yang kemudian bersujud di hadapan Rabbnya, memohon kepada Allah agar kemudian anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang sukses dunia akhiratnya. Sementara kalian tidur pulas, gak tahu pengorbanan orang tua. Gak tidur mereka, gak perlu mengumumkan, apalagi pasang status. Alhamdulillah, tahajud semalam mendoakan anakku tersayang. Ini doanya gak dikabul pasti. Yakin, doa yang dikabulkan Allah itu doa yang gak disampaikan. Gak disampaikan kepada orang yang kita doakan. Kita diam saja, tapi kita mendoakannya. Gak dikit-dikit, Alhamdulillah aku udah doain kamu loh di Raudhah, gak nyampe. Mau sambil meluk Ka'bah juga, doa yang diumumkan kepada orangnya, lah. Tapi doa yang dia sembunyikan, apalagi merintih di sepertiga malam, doa inilah yang terdengar indah oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu doa orang tua kalian yang kalian gak tahu. Betapa kemudian sebanyak itu
kalian menyakiti hati mereka, meninggikan suara kepada mereka. Tapi hari ini datang juga kan ke sini untuk zikir sama-sama, walaupun jarang zikir mungkin. Tapi demi anak-anak mereka, demi anak-anak, orang tua ridha untuk datang ke sini. Maka camkan, pikirkan baik-baik. Sukses yang 3 tadi hanya dapat diraih dengan ridhonya orang tua kepada anak. Tidak bisa diraih dengan menjadi musuh bagi orang tuanya, apalagi sombong terhadap orang tuanya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Lakum minni al-hubbu wa du'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.